Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Manajemen Sains. Hari ini kita akan membahas tentang metode simplex. Metode simplex kita gunakan untuk menyelesaikan masalah program linear. Untuk part 1 ini kita akan membahas metode simplex pada masalah maksimisasi. Pertama-tama, kita harus mengenal dulu tentang metode simplex. Metode simplex adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan program linear dengan jumlah variabel keputusan sebarang, yaitu besar sama dengan 2, bahkan ribuan variabel keputusan. Jadi, untuk jumlah variabel yang 2 juga bisa menggunakan metode simplex, tapi lebih terkhusus untuk jumlahnya yang lebih dari 2 hingga ribuan. Pemahaman dasar pertama tentang metode simplex adalah metode sistematis yang dimulai dari pemecahan dasar yang visible ke pecahan lainnya yang dilakukan berulang-ulang, yang disebut dengan iterasi, dengan jumlah ulangan yang terbatas, sehingga akhirnya tercapai suatu pemecahan dasar yang optimum dari suatu titik sebarang pada daerah visible atau yang disebut dengan ruang solusi, menuju titik ekstrim yang optimum. Pemahaman dasar kedua, metode simplex dilakukan dengan memformat program linear ke bentuk kanonik. Apa yang dimaksud dengan bentuk kanonik? Bentuk kanonik adalah mengubah sistem ketidaksamaan pada kendala menjadi sistem persamaan melalui penambahan beberapa variabel penolong pada setiap ruas kiri kendala. Sedemikian sehingga terdapat submatriks identitas di dalam matriks koefisien atau matriks persamaan. Tanda kendala dalam metode simplex terdiri dari 1. Bentuk pertidaksamaan kurang dari. 2. Bentuk persamaan. 3. Bentuk pertidaksamaan lebih dari. Nah, pada kendala yang akan kita proses metode simplex ini dapat berupa ketiga bentuk ini. Bentuk pertidaksamaan kurang dari, persamaan, atau pertidaksamaan lebih dari. Untuk tabel penambahan variabel penolong dapat kita lihat sebagai berikut. Kita perhatikan dulu simbol kendala yang ada pada permasalahan program linear. Pertama adalah simbol kendalanya kurang dari. Jika bertemu kendala dengan simbol kurang dari, maka ketika kita akan mengubahnya menjadi persamaan, kita perlu menambahkan variabel slack pada ruas kiri kendala. Variabel slack ini disimbolkan dengan S. Namanya adalah slack atau kekurangan. Jika pada kendala kita bertemu simbol besar dari, maka pada ruas kiri kendala kita kurangi dia dengan variabel surplus yang disimbolkan dengan E atau excess atau surplus yang bermakna kelebihan. Jika kita mengurangi variabel kendala dengan variabel surplus, maka kita harus menambahkan variabel baru, yaitu variabel A atau artifisial. Jadi, setelah ruas kiri kendala kita kurangi dengan variabel surplus, maka kita harus menambahkan lagi dengan variabel artifisial atau disimbolkan dengan A. Masalah maksimisasi pada kendala, simbolnya akan kita temukan berbentuk kurang dari. Sehingga pada kasus maksimisasi, pada ruas kirinya
perlu kita tambahkan variabel select jika kita menggunakan metode simplex. Nah, untuk kasus minimisasi, biasanya kita akan menemukan simbol kendala itu berbentuk lebih dari. Sehingga ketika kita menggunakan metode simplex, pada proses pengubahan ketidaksamaan menjadi persamaan, maka kendala pada kasus minimisasi harus kita kurangi dengan variabel surplus, kemudian ditambahkan dengan variabel artifisial. Berikut adalah ilustrasinya. Kita lihat di sini fungsi tujuan adalah memaksimalkan keuntungan Z sama dengan 80x1 ditambah 100x2. Fungsi kendala untuk kasus maksimisasi yaitu pekerja X1 ditambah 2x2 kurang dari 40. Persediaan tanah liat 4x1 tambah 3x2 kurang dari 120. Kemudian syarat non-negatifnya X1 besar sama 0 dan X2 harus besar sama dengan 0. Yang perlu kita perhatikan adalah keterbatasan di sini atau kendala yang ada yaitu pekerja, kendala pada pekerja, kendala pada persediaan tanah liat. Nah, simbol ini, simbol kurang dari, berarti variabel penolongnya yang harus kita gunakan atau kita pakai adalah variabel select. Ya, jadi masalah ini, ilustrasi ini, sesungguhnya karena dia dua variabel, yaitu variabel X1 dan X2, itu sebenarnya dapat kita selesaikan menggunakan solusi matematika secara manual atau sederhana seperti yang saya sampaikan pada materi sebelumnya dengan judul program linier. Namun, kita bisa juga menggunakan metode simplex di sini. Jadi, metode simplex kita pelajari dengan menggunakan dua variabel dulu. Setelah mampu memahaminya dengan dua variabel, tentu kita nantinya akan lebih mudah untuk menyelesaikan kasus-kasus dengan banyak variabel. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Simbol yang akan kita gunakan untuk metode simplex nantinya adalah dengan variabel penolong, variabel select. Nah, bagaimana cara mengubah variabel kendala tadi, variabel pada kendala tadi, dari pertidaksamaan ke dalam bentuk kanonik? Pertama yang harus kita ubah itu sesungguhnya adalah fungsi kendala. Ya, fungsi kendala kita tadi bentuknya adalah kurang dari. Jadi kita ubah ke bentuk sama dengan. Nah, ketika mengubah bentuk sama dengan, jangan lupa kita harus menambahkan penolong di sini, variabel penolong. Sesuai dengan arahan pada tabel penambahan variabel penolong tadi, jika kendalanya kecil sama, berarti ditambahkan variabel select pada ruas kiri dari kendala tersebut. Nah, di sini dia. Tadi kendala kita ini kurang dari, kita ubah langsung ke sama dengan. Ya, sama dengan, berarti di sebelah kiri dari sama dengan ini, kita tambahkanlah dia variabel select, yaitu S. Nah, untuk pekerja, tentu kita tambahkan di sini 1 kali S1. Ya, kemudian, untuk persediaan tanah liat, kita tambahkan di sini 1 kali S2. Karena variabel S1 sudah dimiliki kendala pertama, berarti kendala kedua variabel select-nya adalah S2. Nah, di sini pada persamaan pertama ini saya berikan simbol 0 kali S2. Ini sesungguhnya kalau tidak dibuat pun tidak jadi masalah, ya. Di persamaan kedua juga 0 kali S1 tidak dibuat juga tidak jadi masalah. Saya hanya menunjukkan bahwa sebenarnya mereka memiliki dua-dua variabel ini. Tapi untuk persamaan pertama, kita berikan dia koefisien 0. Menunjukkan 0 S2. Berarti kan artinya 0 juga.
0S1 ini juga tidak ada, 0 juga. Ya. Jadi persamaan kita sekarang inilah yang disebut dengan persamaan kanonik. Nah, karena kita tambahkan di sini variabel select-nya adalah S1 dan S2, maka di fungsi tujuan juga saya tambahkan S1, S2. Namun, di sini konstantanya berupa 0. Ya. Nah, inilah keseluruhan dari bentuk kanonik dari masalah program linier maksimisasi kita tadi. Berikutnya adalah menggunakan tabel simplex untuk menyelesaikannya. Ya, posisi tabel simplex, jadi ini dibuat variabel. Ya, di sini dibuat variabel. Nah, di sini ada variabel basis atau variabel dasar. Ya, untuk kolom di atas diisi dengan mungkin ini bisa nanti ditambahkan Z1 kolom Z1 lagi. Nah, berikutnya adalah variabel-variabel yang ada pada fungsi tujuan. Ya, semua variabel yang ada pada fungsi tujuan itu dibuat pada kolom. Jadi di sini ditambahkan nanti bisa ditambahkan atau cukup ini saja juga bisa. Jadi di sini ada pada fungsi tujuan kita lihat di sini ada X1, X2, S1 dan S2. Nanti di sini kita buat S1, S2 dan seterusnya. Nah, di sini juga dibuat di akhir itu NK. NK itu nilai kanan dari fungsi kendala nantinya. Nah, untuk variabel basis atau variabel dasar, di sini adalah dimulai dari Z, kemudian ke bawahnya adalah variabel penolong yang kita tambahkan. Kita coba lihat di sini, variabel penolong yang kita tambahkan itu adalah S1 dan S2. Ya. Nah, pada baris-baris ini, simbol lambang dari baris-baris ini adalah Z, kemudian variabel-variabel penolong. Nah, isian tabel berikutnya, ini merupakan representasi atau matriks augmented dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, pertama-tama adalah kita harus mengetahui langkah-langkah penyelesaian dengan metode simplex. Di sini ada 7 langkah, ya, 7 langkah. Pertama adalah kita harus mengubah fungsi tujuan dan kendala menjadi persamaan dan menambahkan variabel penolong. Itu sudah kita lakukan seperti pada ilustrasi tadi. Yang kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel simplex awal. Ya, jadi persamaan tadi seperti ini ilustrasi kita masukkan ke dalam tabel simplex. Kemudian setelah masuk ke dalam tabel simplex, kita harus menemukan kolom kunci namanya, atau disebut dengan KK. Langkah ketiga, kita harus menemukan baris kunci, atau BK, dan angka kunci. Langkah keempat, mengubah nilai dari baris kunci ke nilai-nilai baru. Langkah 5, tabel perubahan baris kunci dengan nilai-nilai baru. Langkah 6, mengubah nilai-nilai selain pada kunci. Langkah 7, setelah diperoleh dari langkah 6, kita akan memperoleh sebuah tabel nantinya, tabel simplex. Nah, ini kalau seandainya belum optimal, ya, apa yang belum optimal adalah baris Z, ya, baris pertama Z. Kalau masih bernilai negatif, maka kita harus mengulangi langkah ketiga kembali. Ya, yang harus kita perhatikan adalah baris pertama Z. Baris pertama Z ini, kalau seandainya masih bernilai negatif, maka kita harus mengulangi langkah dari langkah 3, 4, 5, 6, 7. Pengulangan itu yang disebut dengan iterasi. Nah, jadi diperhatikan di sini, kita lihat tabel simplex. Jadi baris Z ini, ya, dari sini dari min C1, min C2. Nah, kalau C-nya ini, min C1 ini masih jadi negatif, ya, ini tetap kita lakukan pengulangan dari langkah 3. Nah, sebelum kita mencoba contoh, saya perkenalkan dulu istilah-istilah yang ada pada tabel simplex. Ya. Pertama adalah variabel basis yang tadi adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan.
NK atau nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan. KK atau kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Baris kunci atau BK adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Indeks ini bisa kita rumuskan menjadi ini, NK per KK. Kemudian pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Beri tanda segi 4 pada BK sehingga nilai yang masuk dalam KK dan BK disebut angka kunci. Nah, agar lebih memahami metode simplex untuk kasus maksimisasi, kita langsung kepada contoh. Selesaikanlah persoalan program linear berikut dengan menggunakan metode simplex. Fungsi tujuannya adalah maksimisasi, ya, memaksimalkan Z sama dengan 3x1 tambah 5x2. Dengan kendala 2x1 kurang sama dari 8, 3x2 kurang sama dari 15, 6x1 ditambah 5x2 kurang sama dari 30. Nah, langkah pertama kita adalah mengubah fungsi tujuan dan kendala ke dalam bentuk persamaan kanonik, yaitu mengubah tanda-tanda kurang dari ini pada fungsi kendala menjadi tanda sama dengan. Nah, diubahnya persamaan, ya, ubahnya pertidaksamaan menjadi persamaan harus ditambah dengan variabel slack. Karena kita di sini kurang dari, maka sebelah kanannya nanti harus ditambah dengan sebelah kirinya harus ditambah dengan variabel slack. Kita lihat dulu. 2x1 kurang dari 8 menjadi 2x1 sama dengan 8. Kemudian di sini kita tambahkan variabel slack yaitu S1. Kemudian 3x2 kurang dari 15 diubah menjadi 3x2 sama dengan 15 dengan sebelah kiri sama dengan ditambah S2. 6x1 ditambah 5x2 kurang dari 30 menjadi 6x1 tambah 5x2 sama dengan 30. Di sebelah kiri sama dengan kita tambahkan dengan slack S3, ya. Nah, inilah bentuk kanonik, mengubah fungsi tujuan dan kendala. Oke, berikutnya. Ya, sebelumnya kita juga harus mengubah fungsi tujuan, ya. Fungsi tujuan yang awalnya Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 diubah menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Jadi bagian kanan sama dengan dipindahkan ke kiri sama dengan. Berikutnya adalah langkah 2, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Nah, tabel simplex pertama. Ini dia tabel simplex pertama. Nah, kita awalnya tadi mempunyai fungsi tujuan dan fungsi kendala seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel simplex pertama. Nah, untuk bagian kolom di atas yang akan kita tulis itu adalah Z. Nih, lihat fungsi tujuan kita adalah Z, ada variabel Z, ada variabel X1, ada variabel X2, ya. Z, X1, X2 ditambah dengan variabel penolong yang ada pada fungsi kendala, yaitu S1, S2, dan S3. Ditambah NK, nilai kanan. Ya, nilai kanan. Kemudian variabel dasar di bawah ini adalah variabel Z, kemudian tuliskan semua variabel penolong yang ada, yaitu S1, S2, dan S3. Untuk Z, kita mulai dengan fungsi tujuan. Fungsi tujuan, nilai Z kita adalah 1. Ya, konstanta di Z ini 1, berarti ditulis di sini 1. Untuk S2, itu adalah min 3, isikan di sini min 3. Untuk X2 itu adalah min 5. Untuk S1, perhatikan di fungsi tujuan apakah ada
apakah ada S1? Tidak ada, berarti ini bernilai 0. Kemudian kita perhatikan lagi fungsi tujuan, apakah ada S2? Tidak ada, berarti di sini kita isikan 0. Kembali melihat fungsi tujuan, apakah di sini ada variabel S3? Jawabannya tidak ada, maka dibuatlah 0. Kemudian lihat NK, nilai kanan. Nilai kanan adalah nilai kanan setelah sama dengan. Untuk fungsi tujuan, nilai kanannya bernilai 0. Oke, berikutnya turun ke fungsi kendala. Pada fungsi kendala baris pertama, lihat persamaan di sini, Z, ya. Nilai Z-nya apakah ada pada fungsi kendala baris pertama? Tidak ada nilai Z di sini, atau tidak ada variabel Z, maka dibuatlah di sini 0. Oke, X1. X1 di sini ada variabel X1 dengan konstantanya 2. Di sini 2 ditulis. X2. Pada kendala baris pertama tidak terdapat X2, maka di tabel dituliskan 0. Ya. Kemudian pada kendala baris pertama ada variabel penolong S1, maka di sini konstantanya berupa angka 1, maka di tabel kita buat 1. Nah, begitu juga dengan kendala pada baris 2 dan 3, ini dapat kita masukkan ke dalam tabel simplex pertama. Seperti berikut. Nah, untuk nilai kanan, ya, nilai kanan, kita lihat di sini fungsi kendala baris pertama, nilai kanannya 8, maka kita tulis 8. Fungsi kendala pada baris kedua 15, NK-nya di sini 15, dan baris ketiga 30. Di sini kita tulis 30. Nah, jadi fungsi tujuan dan fungsi kendala yang berupa persamaan sudah kita masukkan ke dalam tabel simplex pertama. Berikutnya kita akan mencari, ya, berikutnya kita akan mencari kolom kunci, ya. Kita akan mencari kolom kunci dengan cara memilih kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Jadi kita akan mencari kolom kunci. Pertama-tama untuk mencari kolom kunci, perhatikan baris dari Z, ya, baris dari Z ini. Ya, satu baris Z. Kemudian lihat di baris Z ini, lihat negatif dengan angka terbesar. Ya, perhatikan baris Z. Di sini ada angka 1, min 3, min 5, dan 00. Carilah angka negatif, ya. Carilah nilai negatif dengan angka terbesar, yaitu min 5, ya. Min 5 adalah nilai negatif, nilai negatif dari Z yang memiliki angka terbesar. Nah, ini dari fungsi tujuan. Oke. Kemudian kita buat garis atau kita buat kotak segi 4, ya. Maka satu kolom, ya, satu kolom yang memuat nilai negatif dengan angka terbesar ini, ya. Kita kasih kotak di sini. Ini yang disebut dengan kolom kunci atau KK. Ya, ini yang disebut dengan kolom kunci. Nah, perhatikan di sini, jika suatu tabel sudah memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi. Ya, atau sudah optimal. Jadi perhatikan fungsi tujuannya, kalau tidak memiliki nilai negatif, berarti kita tidak perlu menyelesaikannya dengan kita sudah mendapatkan nilai yang optimal. Tidak perlu dilanjutkan untuk tahap metode simplex berikutnya.
Jadi yang perlu diperhatikan pertama kali adalah fungsi tujuan. Carilah nilai negatif, ya. Kemudian kalau terdapat nilai negatif 2, maka carilah dengan angka yang terbesar. Nah, kemudian tarik kotak ya pada kolom tersebut, maka kolom itu yang disebut dengan KK atau kolom kunci. Kalau sudah mendapatkan kolom kunci, berikutnya kita harus menemukan angka kunci. Ya, ini tadi kolom kunci kita. Nah, untuk menemukan angka kunci, kita harus menambahkan di sebelah kanan nilai kanan itu ya sebuah kolom lagi yang disebut dengan kolom indeks. Ya, pada kolom indeks ini harus dilakukan adalah kita membagi NK nilai kanan ya dengan nilai yang ada pada kolom kunci. Contoh seperti ini. NK pada baris kedua ini 8. Kita bagi dengan 0. Berarti itu nilainya tak hingga. Kemudian NK-nya 15 kita bagi dengan 3. Ini sama dengan 5. Kemudian 30 kita bagi dengan 5. Itu sama dengan 6. Nah, pada indeks perhatikan mana nilainya terendah. Ya, nilai positif terendah pada indeks jatuh pada nilai 5. Kemudian setelah dapat indeksnya nilai 5 di sini adalah nilai positif terendah. Ya, maka satu baris ya, untuk baris S2 ini yang disebut dengan baris kunci ya. Ini disebut dengan baris kunci. Nah, yang hijau ini disebut dengan baris kunci dan angka 3 ya, pertemuan dari kolom kunci dengan baris kunci itu yang disebut dengan angka kunci. Saya ulangi. Setelah kita memperoleh indeks positif dengan angka terkecil yaitu 5, kemudian kita lakukan pengotakan pada baris tersebut, maka pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci itu yang disebut dengan angka kunci. Jadi angka kunci kita kali ini bernilai 3. Berikutnya langkah 4, kita akan mengubah nilai pada baris kunci ke nilai-nilai baru. Nah, perhatikan di sini. Ini kan baris kunci kita tadi, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk baris kunci yang baru. Caranya adalah untuk kolom pertama ini ada angka 0, kita bagi dengan angka kunci, 0 bagi 3. Untuk kolom kedua, di sini juga ada angka 0, maka kita bagi dengan angka kunci, 0/3. Untuk pada kolom ketiga yaitu kolom yang memuat angka kunci, maka dia juga kita bagi dengan angka kunci itu sendiri, 3 bagi 3. Begitu juga seterusnya. Semuanya yang ada pada baris S2 ini kita bagi dengan angka kunci. Nah, itu yang disebut dengan mengubah nilai-nilai baris kunci ke nilai-nilai baru. Oke, kita perhatikan di sini. Ini adalah tabel awal kita tadi. Ya, tabel awal kita tadi, kita sudah mendapatkan kolom kunci atau KK, kemudian baris kunci juga sudah kita dapatkan, maka satu baris kunci ini kita harus ubah ke dalam nilai baru dengan cara 0 kita bagi dengan angka kunci, yaitu 3, 0/3 sama dengan 0. Kemudian pada kolom kedua 0 kita bagi 3 sama dengan 0, 3 bagi 3 sama dengan 1, 0 kita bagi 3 sama dengan 0, 1 bagi 3 sama dengan 1/3, 0 bagi 0 sama dengan 0 bagi 3 sama dengan 0, 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, perlu diperhatikan bahwa kita awalnya tadi memiliki nilai variabel dasar di sini S2, ya, S2. Nah, kita juga harus menukarnya dengan X2 di sini. Ya. Jadi yang ada kolom kunci berarti baris kunci kita tukarkan dengan
simbol pada baris kunci kita tukar dengan simbol yang ada pada kolom kunci. Jadi S2 ini sudah bertukar dengan X2. Oke. Berikutnya langkah ke-6 adalah mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Tadi baris kunci yang kita ubah, ya. Sekarang nilai Z-nya kita ubah ke bentuk baru, nilai S1-nya berubah dengan bentuk baru, S2-nya juga diubah dengan dalam bentuk baru. Nah, rumusnya adalah baris baru itu sama dengan baris lama dikurangi dengan koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Oke, kita lihat dulu untuk baris pertama. Ya, baris pertama, baris lama kita, ini baris lama kita adalah min 3, min 5, 0, 0, 0. Nah, kita buat di sini min 3, min 5, 0, 0, 0. Ya, nah semua. Kemudian dikurangi, ya kita kurangi dengan koefisien pada kolom kunci. Lihat, koefisien pada baris pertama, koefisiennya adalah min 5. Jadi di sini dibuat min 5 dikali dengan nilai baru baris kunci. Nilai baru baris kunci kita yaitu 0, 1, 0, sepertiga, 0, 15 per 3. Nah, ini dia. 0, 1, 0, sepertiga, 0, 5. Ya, 15 per 3 itu sama dengan 5. Jadi, kita lakukan di sini min 3, kita lakukan proses min 3 dikurang dengan min 5 kali 0. Hasilnya sama dengan min 3. Min 5 dikurang dengan min 5 kali 1. Hasilnya 0. 0 dikurang min 5 kali 0. Hasilnya 0. 0 dikurang min 5 kali sepertiga. Hasilnya 5 per 3. 0 dikurang min 5 kali 0. Hasilnya 5. Dan terakhir, 0 dikurang min 5 kali 5 sama dengan 25. Begitu juga untuk baris kedua, yaitu batasan 1 dan baris keempat, batasan 3. Bagaimana dengan baris ketiga? Baris ketiga kita adalah baris kunci baru. Baris ketiga kita ini adalah baris kunci baru. Jadi yang kita ubah itu baris pertama, kedua, dan keempat. Untuk baris kedua yang baru ini, ya sama rumusnya baris yang lama. Jadi diambil dulu baris yang lama, 2, 0, 1, 0, 0, 8. Disalin di sini, ya ditulis kembali 2, 0, 1, 0, 0, 8. Oke, kemudian dikurang dengan koefisien pada kolom kunci. Koefisien pada kolom kunci untuk baris kedua. Lihat ya, ini kolom kunci, cari koefisien kolom kunci pada baris kedua. Ini dia. Ini baris kedua, koefisien kuncinya adalah 0. Berarti untuk baris keempat, koefisien kuncinya adalah 5. Nah, baris lama dikurang koefisien kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Ya, karena koefisiennya 0 di sini, otomatis nilai barunya sama dengan nilai lama. Ya, 20, 10, 08. Untuk baris keempat, batasan ketiga, berarti kita akan mencari, kita tulis kembali baris lamanya, ini dia, 65001, 30. Kemudian kita kurangi dengan koefisien pada kolom kunci. Koefisien pada kolom kunci untuk baris keempat adalah 5, ya. Kita kurangkan, ya, kita kurangkan baris lama dengan 5 kali baris baru, kita peroleh nilai baru untuk baris keempat adalah 600 min 5 per 3, 15. Sehingga tabel kita seperti ini. Ini tabel lama dan ini tabel baru. Ya. Yang warna coklat di atas itu tabel dengan nilai lama, yang warna hijau adalah tabel dengan nilai baru. Oke, di sini lihat perubahan. Oke, apakah tabel baru ini yang perlu kita perhatikan sekarang adalah tabel baru? Lihat di tabel baru, apakah fungsi tujuan kita sudah bernilai positif semua? Ya, coba perhatikan di sini. Jawabannya belum. Ya, karena kita masih punya nilai negatif. Artinya apa? Kita harus melakukan, harus mengulang pekerjaan kita mulai dari langkah 3. Ya, saya ulangi. Perhatikan pada tabel simplex yang baru ini, tabel baru ya, bukan tabel simplex.
Perhatikan tabel yang baru ini. Yang diperhatikan itu adalah fungsi tujuannya. Lihat koefisien yang ada pada fungsi tujuan ini apakah sudah bernilai positif semua? Jawabannya belum, karena masih ada negatifnya, yaitu min 3. Lalu apa yang kita lakukan? Berarti kita belum mencapai nilai optimum, sehingga kita harus mengulang langkah simplex lagi dari langkah ketiga. Apa itu langkah ketiga? Yaitu langkah untuk mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Nah, ini kita lakukan langkah ketiga. Di sini adalah min 3 ini adalah negatif, ya, satu-satunya negatif pada fungsi tujuan. Maka otomatis pada X2, kolom X2 ini menjadi kolom kunci. Ya, karena memuat nilai negatif, ya, dengan angka terbesar pada fungsi tujuan. Otomatis di sini adalah kolom kunci. Kemudian setelah kolom kunci kita harus menemukan yang disebut dengan baris kunci. Bagaimana menemukan baris kunci? Cari dulu nilai minimum pada indeks. Mencari indeks itu adalah NK, ya, dibagi dengan variabel atau koefisien yang ada pada kolom kunci. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya. 5 dibagi 0 itu tak hingga. Kemudian 5 dibagi 6 itu 0, sekian. Jadi yang bisa kita bandingkan adalah 4 dengan 0, sekian. Berarti 5/6 adalah minimum. Sehingga satu baris ini, ya, baris S3 ini yang disebut dengan baris kunci. Pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci itu yang disebut dengan angka kunci. Angka kunci kita ada bernilai 6. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mengubah, ya, baris kunci lama menjadi baris kunci baru. Ya, dengan cara koefisien-koefisien dibagi dengan angka kunci. Pertama-tama simbol ini dulu, simbol S3 kita harus ubah menjadi X1. Oke, kita lihat pada kolom Z. Pada kolom Z koefisiennya 0, kita bagi 6. Ya, 0 bagi 6 itu 0. 6 bagi 6 itu 1. 0 bagi 6, 0. 0 bagi 6, 0. Min 5/3 dibagi 6 itu dapatnya min 5/18. 1 dibagi 6 itu 1/6. 5 dibagi 6, 5/6. Inilah baris kunci yang baru. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci, baris baru untuk Z, untuk S1 dan X2. Nah, rumusnya adalah untuk baris baru sama dengan koefisien pada kolom kunci, baris lama dikurang dengan koefisien pada kolom kunci, ya, dikali dengan baris kunci yang baru. Oke, baris yang lama untuk Z itu adalah min 3, 0, 0, 5/3, 0, 25. Ini kita tulis di sini. Kemudian kita kurangkan dengan koefisien pada kolom kunci. Koefisien pada kolom kuncinya itu min 3. Untuk baris kedua koefisien kuncinya adalah 2 dan untuk baris ketiga itu 0. Kemudian dikalikan dengan baris kunci yang baru. Sehingga nilai baru untuk fungsi tujuan kita yaitu 0, 0, 0, 5/6, 1/2, 27,5. Untuk baris kedua 0, 0, 1, 5/9, min 1/3 dan 6/3. Baris ketiga 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Nah, ini saya masukkan ke dalam tabel simplex final kita. Kenapa final? Perhatikan di sini nilai Z-nya sudah tidak ada yang bernilai negatif. Ya. Kesimpulannya apa? Kita selesai untuk melakukan langkah dari metode simplex. Ya.
karena fungsi tujuan kita sudah bernilai positif semua atau non-negatif semua. Non-negatif ya, lebih tepatnya non-negatif. Tidak ada yang negatif. Oke. Jadi dari hasil ini kita akan mencari nilai Z ya, nilai maksimum. Caranya adalah begini. Nilai maksimum Z ini Z-nya sama dengan nilai kanan. Z ya sama dengan nilai kanan. Jadi yang di S1, S2, S3 kita abaikan. Ya, untuk hasil akhir yang S1, S2, S3 kita abaikan karena ini hanya penolong saja, variabel penolong. Jadi yang akan kita lihat ya seperti ini. 1 kali Z1 ya di sini kita kalikan 1 kali Z1 itu sama dengan 27,5. Ya, artinya apa? Nilai Z sama dengan 27,5. Oke, berikutnya yang diperhatikan X2. Ya, X2 kita di sini 1 kali X2 itu sama dengan 5. Ya, berarti X2 kita sama dengan 5. Yang terakhir, lihat di sini mana koefisien 1. 1 kali X1 sama dengan 5/6. Ya, jadi nilai X1-nya sama dengan 5/6. Nah, sampai di sinilah kita mengakhiri penyelesaian masalah maksimisasi dengan menggunakan metode simplex. Untuk berikutnya akan saya share kembali materi tentang penggunaan metode simplex part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.